bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurhafizah Febriani yang akan memberikan informasi-informasi terkini pada hari ini. Informasi yang akan saya bawakan yaitu masalah manajemen rumah sakit analisa pada komitmen manajemen rumah sakit terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Rumah Sakit Prima Medica Pemalang dengan menggunakan konsep fungsi-fungsi POAC atau biasa dengan sebutan planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pengarahan, controlling, pengendalian dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Rumah Sakit Prima Medica Pemalang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan potensi bahaya di rumah sakit. Dan untuk mencegah dan mengurangi resiko bahaya tersebut, maka perlu ditetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit K3. Sedangkan pada Rumah Sakit Prima Medica, bagiannya menangani masalah K3 secara khusus belum terbentuk. Baiklah, kita masuk di permasalahan mengenai perencanaan. Permasalahan di perencanaan yaitu pengetahuan karyawan rumah sakit tentang pengertian serta manfaat K3 rumah sakit sudah cukup baik. Hal ini diungkapkan oleh karyawan rumah sakit saat dilakukannya wawancara. Semua karyawan mengetahui tentang pengertian dan manfaat K3. Akan tetapi, pengetahuan karyawan rumah sakit tentang peraturan atau standar yang harus digunakan untuk rumah sakit belum semuanya mengetahui. Karyawan rumah sakit hanya mengetahui standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tentang akreditasi rumah sakit. Sedangkan untuk standar yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai SMK 3 atau biasa disebut dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja belum diketahui. Solusi yang dapat saya berikan yaitu menggunakan sumber daya manusia tenaga kerja terhadap karyawan Rumah Sakit Prima Medica Pemalang berupa pelatihan-pelatihan dan harus mempunyai surat izin kerja maupun sertifikat kompetensi khususnya bagi tenaga kesehatan atau medis. Surat izin ini diperiksa pada tahap administrasi pelamaran kerja untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan rumah sakit, serta mengadakan pelatihan-pelatihan penggunaan APAR serta alat pemadam api tradisional dengan mendatangkan pemadam kebakaran unit Pemalang dan diikuti oleh semua karyawan rumah sakit dalam proses pelatihan BLS atau Basic Life Support untuk perawat, bidan, driver, dan security. Baik, selanjutnya permasalahan rumah sakit dari pengorganisasian. Analisa komitmen manajemen rumah sakit yang berkaitan dengan ketiga rumah sakit sudah ada komitmen awal yaitu diungkapkan secara lisan. Akan tetapi, komitmen belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis yang secara khusus tentang K3. Solusi yang dapat saya berikan yaitu membuat kebijakan K3 dibuat secara tertulis, tertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus rumah sakit, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, serta komitmen terhadap peningkatan K3. Baik, selanjutnya permasalahan rumah sakit dari pengarahan. Permasalahan rumah sakit dari pengarahan yaitu belum adanya yang mengarahkan hal ini dikarenakan rumah sakit masih baru sehingga dari manajemen rumah sakit masih berfokus pada penetapan kelas rumah sakit dan terkait fasilitas juga belum diberikan secara lengkap. Solusi yang dapat saya berikan yaitu pengarahan manajemen komitmen yang harus dimulai dari direktur utama atau direktur rumah sakit dengan diwujudkannya dalam bentuk kebijakan tertulis, jelas dan mudah dimengerti serta diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Komitmen yang ada di rumah sakit ini berkaitan dengan K3 rumah sakit. Kebijakan tentang K3 akan dibuat dan disosialisasikan bersama dengan terbentuknya struktur organisasi K3 rumah sakit. Selanjutnya, masuk di permasalahan pengendalian. Pengendalian yaitu masalah mengenai kebijakan yang berada di rumah sakit hanya baru kebijakan secara umum. Sedangkan untuk kebijakan yang khusus untuk K3 rumah sakit itu belum ada. Pengendalian dalam proses sarana prasarana atau fasilitas rumah sakit terkait K3 yang diberikan belum lengkap.
format pelaporan insiden, ketidaksesuaian dan identifikasi sumber daya, tetapi dalam pelaksanaan masih belum efektif karena masih belum ada unit yang menangani masalah khusus K3. Solusi yang dapat saya berikan yaitu penyusunan untuk pengadaan dan mengalokasikan pendanaan dalam penanganan permasalahan pendanaan tersebut agar dapat mengatasi masalah dengan efektif melalui perencanaan-perencanaan seperti yang telah dijelaskan di atas, fasilitas yang sudah disediakan oleh rumah sakit berupa alat pelindung diri, pengelolaan limbah cair, pemisahan limbah medis dan non-medis, sistem komunikasi menggunakan lintas safety sign atau dengan pengawasan terhadap peralatan yang digunakan. Ini dapat dikelola dengan baik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa